Yang saya mau tanya Pak Rudi, kenapa kok kanker saya kok pindah kok gak langsung cari sama kanker saya? Sedang Pak Chandra, pertama itu bukan kanker, itu setan. Lanjutkan yang bagian kedua ya Pak. Baik, baik ini bagian kedua. Jadi saya ulangi lagi. Begitu Pak Chandra melihat Ibu Maria pakai kalung rasul, udah itu belilah dia. Begitu beli kalung rasul beberapa hari dia sudah bilang ketemu saya Pak Chandra. Saya ke Surabaya, dia ceritakan. Kenapa Pak Chandra? Pak Rudi, saya cuma mau tanya, dia ceritakan semua cerita tadi, kemudian dia bertanya, saya mau tanya, kenapa kanker saya pakai ini, kanker saya kok pindah? Hah? Kanker nggak pindah Pak. Kalau kanker tuh tetap di situ. Maksudnya pindah bagaimana? Kan kanker saya di sini Pak. Besar mentok, sakit kita yang boleh sakit. 2 hari kemudian, berapa lama pindah? 2 hari. Dalam 2 hari sudah pindah ke kalung rasurnya. Loh, kok aneh dia merasa begitu. Kemudian dipendekkanlah tali yang rasur sampai ke menjelang leher, ya, pendek sekali. 2 hari kemudian pindah lagi kalau kankernya ke arah rasur lagi. Kemudian talinya diganti sama dia, diganti yang panjang sampai ke uluhati. 2 hari kemudian dari arah leher pindahlah kankernya ke arah uluhati. Yang saya mau tanya Pak Rudi, kenapa kok kanker saya kok pindah kok gak langsung cari sama kanker saya? Sedang Pak Chandra, pertama itu bukan kanker, itu setan. Kalau kanker tidak pindah, apalagi dalam 2 hari bisa pindah sekian senti, tapi setengah jengkal dalam 2 hari dirasakan kanker. Tapi kenapa gak langsung cari? Bukan gak langsung cari. Jadi kanker setan itu sedot sama gasur mau dihancurkan. Oh pantesan, masuk akal Pak, masuk akal. Pak dia satu di sini kuat deh. Kanker stadium 4 ini kena tegos sering sakit. Sekarang tinggal eman kecil-kecil di sini loh. Tadi dikit udah sakit loh. Tinggal entong kayak kelereng kecil-kecil. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sudah akhirnya kami berpisah. Suatu saat saya sedang perjalanan dari Semarang menuju ke Surabaya, jalanan macet daerah Tuban. Maria telepon saya, Rudi posisi di mana? Koko kena macet, ini dari Semarang menuju Surabaya, macet total di daerah Tuban. Ada pembangunan apa gitu. Oh, masih ingat temanku yang mainan asbak gini. Oh ingat, Chandra. Kenapa Chandra mau ketemu? Mau minta santetnya dihilangin. Mar, dia tuh sangat bangga cerita bisa mainan asbak sangat bangga kok. Percuma Mar. Kalau tak hilangin sekarang dia belajar lagi ya percuma. Enggak, dia tak akan belajar lagi, dia sudah stop, sudah kapok, sudah tobat. Maka dia mengatakan kalau di posisi dimanapun akan cari. Kalau di Amerika sekarang juga dia terbang ke Amerika. Kalau di Jepang sekarang juga dia terbang ke Jepang. Nah kenapa begitu? Jadi Bapak Ibu saya potong sedikit. Pak Chandra itu kan bisa melihat masa lalunya orang. Tiba-tiba bisa melihat masa depan. Nah jadi bisa melihat masa depan, apa yang akan terjadi dia bisa lihat. Yang paling mengganggu dia kalau dia orang mau mati, itu pasti mati. Nggak mungkin meleset. Hari ini mati pasti mati. Contoh, saya samarkan ya, ada seorang temannya dia, Pak Chandra mungkin kaget saya dengan cerita ini. Ada seorang temannya dia, dicari ke rumahnya sama Pak Chandra. Aku lihat kamu hari ini mati, tapi pasti meleset, karena aku lihat kamu matinya naik Mio. Padahal kamu kan tidak punya sepeda motor Mio, kamu punyanya Satria. Satria tuh bebek yang kenceng ya. Duh, coba kamu lihat mati Mio, pakai Mio. Sini. Nah, diajaklah ke rumahnya, ya. Begitu sampai di rumahnya, di garasi, kaget dia. Ada Mio warna kuning. Jangan naik ini, kamu mati naik ini. Kakakku tuh mau pergi ke Malang, nggak mau naik Mio-nya taruh sini, Satria aku dibawa ke luar kota itu. Wah ya ini jangan. Bapak Ibu, begitu diluputkan dia tidak naik Mio, tetap mati tapi mengalami kecelakaan yang lebih mengerikan pada hari yang sama. Nah singkat cerita, kenapa kok dan itu mengganggu Pak Chandra, dia jadi kayak Tuhan, dia bisa melihat orang mau mati. Nah kenapa tiba-tiba Chandra mau ketemu saya? Karena dia melihat di bukunya sendiri 3 hari lagi dia mati. Dan itu tidak pernah meleset. Kalau orang mati pasti mati. Dan dia ketakutan, dia merasa anak masih kecil, dia dosanya masih banyak, mau minta satenya dilepaskan. Saya bilang sama Maria, ini sudah jam sekian, saya berjalanan masih nyampe Surabaya kira-kira jam 11 malam. Kalau kamu mau, dan saya tidak di hotel. Nah kalau saya terapi itu kesurupan, tidak di hotel kan repot. Jadi saya bilang kalau mau di rumahmu, oke? Di rumahnya Maria. Nah singkat cerita Bapak Ibu, sebelum saya terapi, saya adu dengan murid saya suruh dia serang Maria. Apa? Nyerang aneh, nggak mau. Hampir mati aku. Oke. Saya suruh Maria buka kalung rasur, taruh di lantai. Coba kamu serang kalungnya itu. Wah, enggak mau aku. Api itu, enggak berani. Oke, saya suruh Maria buat air energi. Taruh di lantai, aqua. Coba serang aquanya, enggak berani. Api itu, tak serang aku kebakar. Oke, enggak berani sama Maria, enggak berani. Tak suruh Maria nyerang dia, hampir mati dia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya singkat ceritanya. Setelah kita keluarkan santetnya, Pak Chandra sudah pakai kalung rasur lagi. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian kan katanya 3 hari lagi mau mati. Ya. Tepat 3 hari kemudian istrinya niput. Pak Chandra tidak bangun sama sekali, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak apa, tidur di ranjang, tidak bergerak.
Nah, saya bilang jangan disentuh. Jangan disentuh, kamu sentuh mati semua nanti ya. Coba kamu pantau masih napas tak? Istrinya bilang apa? Ambekan. Ambekan itu bahasa Surabaya, masih napas. Tangannya dikasih air, taruh di hidungnya suaminya, masih napas. Oke, jangan disentuh. Tapi kan dia nak makan, Pak. Nggak usah makan, nggak usah apa. Diam kan, jangan disentuh. Kalau sentuh mati semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi mujizat. Silakan tanyakan kepada banyak saksi. Pak Chandra 3 hari 3 malam tidak bangun sama sekali, tidak bangun, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak. Hari ketiga bangkit dari kubur, sembuhlah Pak Chandra ya. Jadi kepada Pak Chandra, salam dari saya. Anda pasti kaget kalau saya masih ingat cerita hampir 20 tahun yang lalu ini. Ya, begitulah saya dikasih Tuhan karunia, otak saya sangat kuat bisa mememori cerita-cerita yang lama. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen seperti Ibu Maria, nggak bisa disantet, ikutlah training energi, karena saya juga cetak murid. Ibu Maria adalah murid training energi angkatan pertama, khusus datang dari Surabaya ke Bali untuk ikut training energi. Jadi kalau ada orang mau santet Maria, ya jelas orangnya mati, karena dia murid saya training energi. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau suat tolong orang, bisa terapi orang, bisa praktek keluarga, mau aman pakai agar asus, ikutlah training energi. Nah, demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Nah, di sini masih ada harapan.